Pada tahun 2020, seluruh dunia berubah. COVID-19 merupakan singkatan dari Coronavirus Disease 2019 atau virus yang lebih dikenal masyarakat sebagai virus corona. Virus ini berawal sejak akhir 2019 di negara Cina, tepatnya di kota Wuhan. Namun, sekarang virus ini sudah menyebar ke seluruh negara yang ada di dunia, termasuk Indonesia. Virus corona merupakan salah satu virus yang menyerang organ pernafasan. Gejala-gejala yang ditunjukkan virus ini tidak terlalu kelihatan, namun berakibat fatal hingga kematian. Virus tersebut mudah menular karena banyak sekali hal yang dapat menjadi media penularan virus ini tersendiri. Seperti berjabat tangan, air liur, benda yang dipegang, ataupun cairan yang keluar dari tubuh. Virus ini dapat berkembang biak dengan cepat dalam tubuh manusia dan menyerang organ pernapasan kita, terutama paru-paru. Hingga tanggal 10 Mei 2020, tercatat bahwa sebanyak 3.755.318 orang telah dinyatakan positif terpapar COVID-19 di seluruh dunia. 271.101 diantaranya tidak tertolong lagi. 14.749 dari 3.755.318 orang merupakan penduduk Indonesia yang menderita virus ini. Boomingnya virus COVID-19 ini lebih dikenal dengan istilah corona di masyarakat. Penyebaran massal ini menyebabkan kekhawatiran pada seluruh negara, sehingga pemerintah di seluruh dunia serta World Health Organization atau WHO telah mengambil tindakan preventif atau penanggulangan yang sebaiknya dilakukan, yaitu lockdown atau #stay at home, serta tidak lupa dalam menjaga higienitas diri masing-masing untuk mencegah penyebaran virus corona lebih lanjut lagi. Apa itu gerakan stay at home? Gerakan stay at home merupakan gerakan yang digunakan sebagai tindakan preventif dari pemerintah Indonesia. Tentunya untuk upaya dalam penanggulangan virus corona. Ada sebuah pepatah mengatakan, lebih bagus mencegah daripada mengobati. Jadi salah satu upaya untuk mencegah virus corona ini adalah dengan cara kita stay at home. Karena virus corona ini merupakan virus yang mudah menular, dan tentunya kegiatan stay at home ini akan membantu kita untuk tidak berinteraksi dan tidak melakukan kegiatan di luar rumah. Jadi kita lebih mengetahui, jadi kita lebih menjaga higienitas tubuh kita. Nah, jadi kegiatan stay at home ini tuh dibagi menjadi dua, work and study at home. Bagi orang-orang yang telah berumah tangga, tentunya paham dengan hal ini. Ayah dan ibu bekerja di rumah dan anak-anaknya belajar dan mengerjakan tugas di rumah. Sebenarnya tindakan ini dapat dibilang ampuh untuk menanggulangi virus corona, seperti yang kita lihat di beberapa negara. Di New Zealand dilakukan lockdown dan kurvanya berhasil. Sementara itu di Cina juga telah dilakukan lockdown, tidak melakukan apa-apa di luar rumah, dan kalau keluar pun harus menggunakan masker. Dan nyatanya Cina menjadi negara pertama dengan pasien corona yang tidak bertambah. Nah, gerakan stay at home sendiri telah dilaksanakan oleh Indonesia sejak 2 bulan yang lalu. Dan jikalau memang dilakukan oleh seluruh bangsa Indonesia, tentunya akan mempermudah pemerintah untuk menanggulangi corona. Tagar di rumah aja juga menjadi lebih mudah karena sekarang ada media sosial. Jadi kita tidak bosan dengan apa kegiatan yang kita lakukan di rumah, yang hanya nonton TV atau main game mungkin. Jadi media sosial membantu kita untuk berbicara dengan orang lain, untuk melakukan komunikasi, namun tidak tatap muka langsung. Nah, kita juga harus membantu pemerintah untuk tagar di rumah aja, agar kita tidak tertular atau secara tidak langsung menularkan virus ini ke orang lain, bukan? Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, sebenarnya salah satu faktor yang mendorong kenaikan angka penyebaran virus corona juga karena sifat dari masyarakat sendiri. Seperti yang kita ketahui bahwa tidak semua negara bisa memberlakukan sistem lockdown sebagai solusi dari penyelesaian pandemik ini, termasuk negara Indonesia. Oleh karena itu, satu-satunya cara yang bisa diambil adalah dengan mendukung gerakan yang diberlakukan oleh pemerintah, yaitu gerakan stay at home dan juga melakukan social distancing.
Namun sayangnya, masih banyak sekali masyarakat yang melanggar kebijakan pemerintah ini, di mana masyarakat masih mendahulukan ego mereka dibandingkan keselamatan bersama. Masih banyak masyarakat yang melakukan kegiatan tidak penting di luar rumah, seperti contohnya nongkrong di kafe, berkumpul dengan teman-teman, ataupun mengadakan acara yang melibatkan banyak orang. Dengan ketidaksadaran ini, maka memberikan efek yang begitu besar bagi penyebaran virus corona yang sedang terjadi. Bahkan saat ini, masih banyak masyarakat yang tetap berkumpul untuk beribadah dan juga melakukan perjalanan mudik, sekalipun pemerintah sudah dengan tegas melarangnya. Sehingga hal ini menyebabkan penyebaran virus corona makin menyebar hingga kota-kota kecil yang ada di Indonesia. Akibatnya, hingga saat ini penyebaran virus corona terus meningkat dan sudah menyentuh angka 14.000 hingga hari ini. Jangan membuat aktivitas-aktivitas untuk mencegah corona selama 2 bulan lebih ini menjadi sia-sia. Tahan ego kita untuk tetap berada di rumah. Jadi, #di rumah aja. Dan keluar rumah hanya dalam keadaan terpaksa, seperti ada anggota keluarga yang membutuhkan, kebutuhan rumah tangga yang menipis, ataupun masalah pekerjaan. Sebisa mungkin juga kita tetap produktif ketika stay at home. Intinya, dengan menjadi produktif, kegiatan yang kita lakukan di rumah saja saat ini bisa saja membantu sesama dan bangsa ini di kemudian hari saat kita sudah dapat beraktivitas normal lagi. Jadi, just stay at home ya guys. It's not over until it's over.